Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga dengan banyaknya nikmat ini kita tidak bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah, pandai untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya, termasuk kita semua yang masih menjunjung tinggi dinul Islam sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu anugerah yang telah Allah berikan kepada manusia yaitu lisan atau lidah. Lidah ini bentuknya kecil dan tidak bertulang, sehingga lidah ini bisa leluasa untuk bergerak. Semakin banyak lisan kita bergerak, semakin banyak pula lah kita sering terpeleset ke dalam dosa. Dan mayoritas dosa seorang manusia ini bersumber daripada lisan. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, aksaru khotoya bani Adam milisan. Mayoritas atau kebanyakan dosanya anak Adam ini bersumber daripada lisan. Hadirin rahimakumullah, dengan lisan manusia bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi. Kalau seandainya seseorang bisa menjaga lisannya atau berpikir sebelum berbicara, maka hadirin rahimakumullah, mereka akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembicaraan dakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Dan dengan lisan kita bisa bersilaturahmi. Dengan lisan kita digunakan untuk memberikan ilmu pengetahuan. Dengan lisan kita tidak saling caci memaki. Dan dengan lisan kita pun bisa memberikan nasihat yang bisa menyejukkan hati dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia ini tergantung bisa untuk menjaga lisannya. Jadi keselamatan manusia ini bisa tergantung kita menahan daripada lisannya. Hadirin rahimakumullah. Tapi apabila lisan ini tidak kita jaga dan tidak ketika kita berbicara tidak terpikirkan dulu akibatnya,
Maka hadirinullah, maka dengan lantaran lisannya yang berkata dengan kejelekan, atau dengan lisannya dia saling caci memaki, dengan lisannya dia memfitnah, dengan lisannya dia bergibah, dengan lisannya dia menyakiti hati orang lain, maka hadirinullah, ini akan menjadikan suatu malapetaka dan akan menjadikan suatu dosa, bahkan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la takalamu bi kalimi ma yatabayyanu fiha yajillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba mengatakan suatu kalimat atau berkata dalam satu kalimat yang tidak terpikirkan akibatnya, maka Rasulullah, dia akan terjerumus, akan dimasukkan ke dalam neraka yang lebih jauh daripada timur dan barat. Hadirin rahimakumullah, maka untuk itu kita harus pandai-pandai untuk menjaga lisan. Maka dengan kita menjaga lisan, atau kita berbicara dengan baik, dengan benar, maka Allah akan menggolongkan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan seseorang itu akan diperbaiki amalan-amalannya oleh Allah, dan juga akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa. Hadirin rahimakumullah, dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara dengan baik atau diam. Hadirin rahimakumullah, maka daripada kita berbicara yang tidak-tidak, berbicara dengan sia-sia, berbicara hanya untuk menyakiti orang lain, maka kita lebih baik daripada diam. Dalam dari suatu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau banyak diam, karena dengan diam akan bisa menyingkirkan setan dan akan menolongmu dalam urusan agamamu." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita untuk selalu menjaga lisan. Dan menjaga lisan ini adalah salah satu tuntutan dan tuntunan Islam, salah satu syariat daripada Islam. Hadirin rahimakumullah, firman Allah dalam surat Qaf, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid."
Tidak ada suatu perkataan yang diucapkan kecuali ada di sisimu malaikat pengawas yang selalu hadir. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Qaf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak suatu perkataan yang diucapkan kecuali ada di dekatmu malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka dinakulullah, bahwa ucapan baik atau ucapan jelek kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana ketahui bahwa apabila seseorang bisa menjaga lisannya atau berkata dengan baik, lurus, benar, maka ini akan dicatat oleh malaikat raqib. Dan apabila pembicaraan atau kata kita yang jelek, maka ini akan dicatat oleh malaikat atid. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu kami mengajak, ayo kita sama-sama jaga lisan kita dan pikirkan sebelum kita berbicara, apakah pembicaraan kita ini baik atau tidak, apakah perkataan kita ini menyinggung perasaan orang lain atau tidak, apakah apa yang dibicarakan kita ini mengandung maslahat atau tidak. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Hadirin rahimakumullah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk selalu menjaga lisan kita. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahannya dari kebodohan saya sendiri. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.